Salam guru hebat. Perkenalkan, nama saya Eva Empane. Saya guru di SMA Negeri 2 Dolok Sanggul, sekaligus calon guru penggerak Angkatan 9. Di sini, saya akan membuat aksi nyata tentang penyebaran, pemahaman, dan pengalaman tentang budaya positif. Selamat menyaksikan. Bapak Ibu guru hebat. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat semangat. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik, terima kasih atas kesempatannya buat Bapak dan Ibu yang memberikan saya kesempatan untuk menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ini kami lakukan untuk pemenuhan aksi nyata di modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Mungkin Bapak Ibu guru sudah mengenal saya, tapi saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Eva Empane, saya guru di SMA Negeri 2 Dolok Sanggul, sekaligus calon guru penggerak Angkatan ke-9. Jadi terima kasih buat kesempatannya. Saya akan berbagi mengenai menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Setiap sekolah berusaha menciptakan budaya positif di lingkungan sekolahnya masing-masing. Hal ini dapat dilakukan dengan kebiasaan-kebiasaan positif yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan tersebut tentu saja membutuhkan kolaborasi antar warga sekolah sehingga terwujud budaya sekolah yang positif. Budaya positif ini kita akan membahas 8 hal poin atau yang sangat penting, yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Kita tahu bahwa sekarang pembelajaran semuanya memang sesuai harus berlandaskan profil belajar Pancasila. Apa aja profil belajar Pancasila? Di situ yaitu bertakwa, kemudian ada mandiri, kemudian bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Dan ini juga yang sedang kita terapkan dalam P5 kita di kurikulum Merdeka. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, ada di sini miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, dan ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi kita di sini posisinya sebagai guru. Sebenarnya seperti ini. Di pikiran siswa kita ini sudah tercipta sosok sebagai seorang yang pantas ditiru. Bahkan mungkin ibu-ibu dan bapak kalau di rumah kita bicara kepada anak, misalnya kita bilang yang benar seperti ini, pasti anak kita bilang gini. Bukan Bu, bukan Pak, yang benar kata guruku, gitu, ya kan? Kenapa terjadi seperti itu? Karena di pikiran anak-anak didik atau murid, guru itu adalah sosok yang patut diteladani atau yang selalu benar. Jadi kita sebagai guru harus mampu menunjukkan itu. Kepercayaan seorang siswa kepada guru itu bisa kita buat atau bisa kita yakini itu sudah tercipta secara sendiri, gitu. Jadi kita sebagai guru harus bertanggung jawab untuk membenarkan atau untuk melakukan sesuai dengan apa yang murid kita pikirkan tentang kita. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, di sini mengubah paradigma stimulus respon dan pendekatan teori kontrol. Stimulus respon dan teori kontrol. Mari kita lihat perbedaannya ini. Dan Bapak, realitas atau kebutuhan kita sama. Kalau di teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal sama, itu stimulus respon. Tapi kalau dikontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nanti akan saya tanyakan kira-kira mana yang lebih bagus menurut Bapak dan Ibu. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kontrol, kita berusaha memahami pandangan setiap orang itu berbeda. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Orang
Kalau dikontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Tetapi di teori kontrol, Anda tidak boleh mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Karena seperti itu ya Bapak Ibu. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah. Kalau teori kontrol itu model berpikir menang-menang. Jadi menurut Bapak Ibu yang ada di sini, yang mana lebih bagus? Stimulus respon atau teori kontrol? Betul. Jadi inilah paradigma yang harus kita ubah mulai dari saat ini. Begitu ya Bapak Ibu. Next. Nah, di sini kita akan belajar tentang disiplin positif. Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Maksudnya motivasi berasal dari diri sendiri, bukan karena pengaruh orang lain. Disiplin menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Disiplin diri dapat mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Ya, Bu. Nah, inilah nilai-nilai kebajikan yang sebenarnya harus kita tanamkan kepada anak didik kita. Ya, contohnya, coba Bapak Ibu, coba kita lihat mana sih nilai kebajikan yang mungkin sangat cocok yang harus kita terapkan kepada murid kita di SMA Negeri 2 Dolok Sanggul. Mungkin ada 5, mari kita cari Bapak Ibu mana yang sangat cocok untuk kita terapkan bagi siswa kita. Peduli, kesantunan, keberanian, kebersihan, tanggung jawab. Jadi sebenarnya ini secara perlahan akan kita terapkan nilai-nilai kebajikan ini bagi peserta didik kita. Dan pentingnya ini akan kita mulai dari diri kita. Oke, next Bu. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai murid dalam paradigma baru pendidikan adalah inilah sekarang yang berusaha kita lakukan. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, kreatif. Yang keempat, bernalar kritis. Yang kelima, gotong royong. Dan yang keenam, berkebinekaan global. Oke, di sini saya tampilkan motivasi perilaku manusia. Ada 3 teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Nah, ini saya mau bertanya kepada Bapak Ibu. Kita datang ke sekolah, tepat waktu itu sebenarnya untuk motivasi yang mana? Apakah yang pertama, apakah kedua, atau apakah yang ketiga? Sebagai guru, apakah kita karena takut mungkin ditegur oleh kepala sekolah, atau kita untuk ibu itu hebat karena selalu datang tepat waktu, atau memang itu datang dari diri kita sendiri? Nomor 3 lah, dari diri sendiri. Nomor 3 lah, tanggung jawab. Jadi di sini sebenarnya Bu, ini baru kami bahas juga, tidak melihat pada saat ini agak berat juga sebenarnya. Ini nggak melihat sebenarnya kita piket atau enggak hari ini. Jadi harusnya kita selalu datang lebih dulu daripada murid kita, gitu. Dan ini kita lakukan atas motivasi diri sendiri, karena kita menghargai nilai-nilai yang sudah kita tanamkan dalam diri kita. Bukan karena kita takut ditegur oleh kepala sekolah. Mungkin nggak ada aturan kalau guru terlambat akan seperti ini, kalau guru terlambat seperti ini akan seperti itu, tidak ada. Tetapi kita mungkin takut ditegur oleh kepala sekolah, atau mungkin kita mau dibanggakan karena kita datang tepat waktu. Tetapi kita semua berharap kita melakukan itu untuk menghargai diri sendiri dan menjadi insan sesuai harapan kita. Seperti itu ya Bapak Ibu. Next. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Seluruh tindakan yang dilakukan memiliki tujuan tertentu
dan semua usaha terbaik yang dilakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar terpenuhi dengan baik. Jadi misalnya siswa di ruangan, misalnya dia ribut, kita harusnya bertanya atau kita harusnya berpikir kebutuhan apa ya yang kira-kira dibutuhkan oleh si A ini. Kemudian misalnya dia pendiam di kelas, diam aja nggak pernah berteman. Terus kita harus tahu kebutuhan apa ya kira-kira yang kurang dari dia. Kemudian dia misalnya uring-uringan di kelas, nggak mau mengikuti pelajaran kita. Kita harus tahu kebutuhan apa yang dibutuhkannya. Itu harusnya yang kita tahu ya. Oke, next Bu. Nah, inilah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Ini berhubungan dengan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Dan inilah yang paling dasar. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Itu juga sangat perlu ya Bapak Ibu. Karena sebenarnya kita misalnya dalam membuat kelompok aja, kalau kita nggak ada yang memilih, itu perasaan kita sangat sedih. Ya, kita merasa bahwa kita kok nggak ada ya yang memilih saya. Apakah saya di sini nggak penting? Atau saya di sini keberadaannya nggak dianggap gitu ya? Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga yaitu penguasaan. Nah, ini seperti ini misalnya contohnya. Nah, misalnya si guru A gitu diperintahkan untuk mengikuti lomba membuat karya tulis misalnya. Awalnya si ibu ini tidak berani, tetapi dia melakukannya. Dia membuat karya tulis. Dan tanpa disangka-sangka ternyata si ibu ini mendapatkan juara. Jadi dia apa yang kebutuhannya di situ yang perlu? Dia ingin orang menghargai apa yang sudah dilakukannya atau mengapresiasi apa yang sudah dilakukannya. Begitu penguasaannya. Harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Ternyata kalau kita mendapatkan suatu prestasi, kita perlu juga ternyata dibanggakan oleh teman kita. Itu termasuk kebutuhan ternyata ya Bapak Ibu. Next, kebutuhan belum masih saat yang kebebasan yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Jadi, tapi kalau untuk murid kebebasan ini harus kebebasan yang terkontrol ya. Yang terakhir adalah kesenangan, bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Jadi inilah kebutuhan yang harus dipenuhi dalam diri manusia. Kalau ada saat misalnya gini, seseorang anak berbuat kesalahan pasti karena salah satu di antara kelima ini ada yang belum terpenuhi. Jadi kalau seseorang siswa berbuat salah, harusnya kita tahu kebutuhan yang mana dia kira-kira ini. Apa ini yang belum didapatkannya? Karena setiap tindakan ternyata itu pasti ada tujuannya. Seorang anak misalnya cari perhatian pada saat kita belajar, ada tujuannya mengapa dia seperti itu. Itu ya Bapak Ibu. Next. Nah, inilah dia 5 posisi kontrol ya, 5 posisi kontrol pada guru, yaitu yang pertama penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Bagaimana yang penghukum? Yang pertama, kita buat di sini, saya buat tampilkan di sini sebuah kasus yang memang pernah juga kejadian di sekolah kita supaya lebih mudah kita memahaminya. Seorang siswa memakai sepatu warna coklat ke sekolah. Ternyata di sekolah kita harus berwarna apa sepatunya Bapak Ibu? Hitam, betul. Kalau kita atau kalau saya berada di posisi penghukum, maka kata-kata yang akan saya ucapkan pasti seperti ini. Buka sepatumu, gak boleh pakai sepatu seharian di sekolah. Karena apa? Karena dia pakai sepatu warna coklat, bukan warna hitam, gitu ya. Itu kalau penghukum. Atau kamu memakai sepatu warna coklat, ayo lari-lari keliling lapangan selama 3 kali misalnya. Atau berdiri di sana sampai 3 jam mata pelajaran, seperti itu. Ya, itu contohnya kata-kata bagi kalau kita ada di posisi penghukum. Pembuat merasa bersalah. Ini sebenarnya kata-katanya lembut, tapi kata-katanya itu menusuk di hati anak didik atau peserta didik ya. Contohnya seperti ini. Kamu kenapa sih nak? Itu lembut ya Bapak Ibu. Sebenarnya nggak apa-apa ya kalau kata-kata itu seperti itu ya. Tapi kamu kenapa sih nak? Selalu saja membuat ibu marah. Tapi
penyampaiannya nggak marah, tapi kata marah itu sebenarnya udah hal yang negatif gitu ya. Apa kamu tidak kasihan apabila ibu ditegur oleh kepala sekolah karena ulah kamu? Pasti siswa gitu ya. Oh iya ya, nanti wali kelas ini dimarahi kepala sekolah pula gitu ya, harusnya ya. Membuat merasa bersalah ya. Lembut tapi penyampaiannya atau isunya itu sebenarnya menusuk juga di hati anak-anak kita. Next Bu. Nah, kalau kita sebagai teman, tapi perlu kita tahu ya Bapak Ibu, sebenarnya penghukum dan pembuat rasa bersalah ini masih sebenarnya identitas gagal. Tapi kalau teman, pemantau dan manajer ini udah ke arah yang lebih baik gitu ya daripada yang dua ini. Cuma kan kita pasti seorang guru pasti bercita-cita ingin yang terbaik, melakukan yang terbaik begitu ya. Coba kita ulas lagi. Teman, ayo dong jangan memakai sepatu warna coklat di sekolah. Tolong Bapak ya, sekali ini aja. Kemarin ibu sudah bantu kamu gitu. Jadi kan kata-kata ini sebenarnya kayak berarti udah pernahnya ada bantuan dari si guru ini ke siswa itu. Berarti mereka sebenarnya hubungannya udah lebih dekat dibandingkan ke orang lain, ke murid lain gitu ya. Dan ini sebenarnya apa-apa nanti muridnya akan datang ke dia, tapi posisinya dia itu sebagai teman. Tapi bedanya, walaupun dia sebagai teman, tetap dia si guru ini mengontrol si murid. Beda nanti dengan manajer. Coba kita lihat lagi. Pemantau. Nah, kalau ini pemantau biasanya gurunya langsung begini. Ibu melihat di laporan BK tanggal segini jam segini kamu sudah melanggar peraturan tidak memakai pakaian lengkap. Nah, ini lagi gitu. Jadi semuanya berdasarkan data dan laporan itu pemantau. Sekarang kamu tidak memakai sepatu warna hitam. Berarti kamu tahu kan konsekuensinya kalau 3 kali melakukan kesalahan? Berarti kamu harus dipanggil orang tuanya. Itu pemantau. Pemantau ya. Coba kita bandingkan, inilah yang diharapkan sebenarnya dari kita Bapak Ibu. Kita harus bisa sebagai manajer. Kata-kata yang timbul apabila kita seorang manajer adalah ini biasanya kita tidak lagi mengontrol siswa itu. Kita tidak lagi mengontrol murid itu, tapi dia yang mengontrol dirinya sendiri. Kalau kita perhatikan tadi yang keempat itu Bapak Ibu, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, dan pemantau itu walaupun ada di antara mereka menggunakan kata-kata yang lembut, tapi sebenarnya kita tetap mengontrol si murid. Tapi kalau di manajer, nggak ada kita mengontrol murid. Mereka sendiri yang mengontrol diri mereka sendiri, gitu ya. Coba, apakah kamu tahu apa kesalahanmu? Gitu. Dia mengakui. Jadi jangan kita bilang, kamu salah. Ini. Nggak boleh seperti itu Bapak Ibu. Yang baiknya ya. Kita tanya, kamu tahu nggak apa kesalahan kamu? Pasti nanti muridnya bilang, tahu. Apa itu? Misalnya, saya datang ke sekolah memakai sepatu warna coklat. Gitu. Terus kita buat lagi, apakah kamu ingin memperbaiki kesalahan kamu? Jangan kalau kita bilang misalnya, kamu nggak boleh seperti itu. Besok-besok nggak boleh lagi pakai sepatu warna coklat ya. Nggak seperti itu ya Bapak Ibu. Apakah kamu bersedia memperbaiki kesalahanmu? Iya, saya bersedia. Jadi setiap kata solusi itu harus berasal dari muridnya, harus berasal dari hatinya, gitu kira-kira Bapak Ibu. Terus belum selanjutnya. Kira-kira bagaimana kamu menyelesaikan masalah ini? Menanyakan solusi, gitu ya. Jadi dia sendiri nanti yang bilang, saya Bu nggak akan datang lagi ke sekolah pakai sepatu warna coklat. Saya akan memakai sepatu warna hitam. Sebenarnya apapun alasan dia memakai sepatu warna coklat, setelah dia menemukan solusi, apapun itu masalahnya. Misalnya karena sepatunya basah lah, atau karena sepatunya bau, atau sepatunya hitam. Pada saat dia sudah mengatakan dari dia solusinya, besok-besok dia akan tidak memakai sepatu warna lain lagi. Dia akan berusaha tetap memakai sepatu warna coklat bagaimanapun cara untuk mendapatkannya. Begitu ya Bapak Ibu. Next Bu. Oke, posisi kontrol apakah aku? Nih di sini ada Bu. Saya sediakan 3 kalimat yang mungkin bisa kita baca bersama dan nanti akan saya tanyakan kira-kira posisi apa itu? Apakah kita udah memahami 5 posisi kontrol yang tadi? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Saya baca ya
Ibu, saya sangat kecewa dengan apa yang sudah kamu lakukan. Menurut Bapak Ibu, di kelima posisi kontrol itu, yang mana kalimat pertama itu? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Mana Bapak Ibu? Coba kalimatnya Bu. Saya sangat kecewa dengan apa yang sudah kamu lakukan. Ini gurunya yang bilang ke muridnya ya Bu. Saya sangat kecewa dengan apa yang kamu lakukan. Gitu. Yang mana? Ya betul, pembuat rasa bersalah. Karena gini, harusnya seorang murid gak ingin gurunya kecewa, kan begitu Bapak Ibu. Gak mungkin ada siswa atau murid yang gurunya mau kecewa dengan dirinya, gak mungkin ya. Jadi ketika kita mengatakan ibu kecewa dengan kamu, pasti ya ampun, udah sebegitu salahnya ternyata saya ya, sampai ibu itu merasa kecewa gitu. Jadi yang pertama, kalimat pertama itu membuat rasa bersalah. Kita lanjut untuk kalimat yang kedua Bu. Kamu salah, keliling lapangan 3 kali, tidak boleh berhenti sebelum 3 kali putaran. Ya, penghukum. Kita tahu ya Bapak Ibu, penghukuman itu ada 2 jenis, verbal dan non verbal. Kalau yang melukai fisik itu yang verbal. Sebenarnya dengan kalau kita berpikir 3 kali lapangan itu sudah termasuk melukai fisik juga ya Bapak Ibu. Contohnya tadi juga tidak memakai sepatu seharian, itu juga sebenarnya sudah termasuk penghukuman fisik. Karena kalau dia berjalan-jalan misalnya kakinya pasti kesakitan. Kalau non fisik itu yang melukai perasaan psikisnya gitu ya. Contohnya, kalau seorang siswa misalnya kita bilang begini, nggak boleh pakai sepatu nggak boleh pakai sepatu seharian. Masih berani nggak dia keluar dari ruangan? Saya pikir nggak lagi ya Bapak Ibu. Pasti dia malu. Pasti dia nanti akan di ruangan seharian. Atau misalnya kita suruh murid kita jalan-jalan, lari-lari 3 kali putaran. Pasti kalau untuk angkatan SMA udah malu ya Bapak Ibu. Sebenarnya kita udah menghukum secara non fisik juga di situ. Jadi yang kedua kita sepakati tadi adalah penghukum. Yang ketiga, apakah kamu tahu kesalahan kamu nak? Ibu tahu. Kamu pasti melakukannya karena ada alasannya kan? Bagaimana menurutmu solusi terbaik untuk menyelesaikan masalahmu? Manajer. Jadi yang pertama membuat rasa bersalah, yang kedua menghukum, dan yang ketiga manajer. Coba kita lihat lagi kalimatnya Bapak Ibu. Yang mana sebenarnya yang lebih baik kita gunakan, yang sesuai dengan prinsip kita? Pasti yang ketiga ya Bapak Ibu. Ya. Next Bu. Nah, keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Padahal selama ini yang kita buat adalah peraturan kelas, ya kan? Coba Bapak Ibu, ada nggak kira-kira yang mau memberikan pendapatnya? Apa sih perbedaan antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Coba. Oke, silakan Ibu. Menurut saya kalau keyakinan kelas berarti itu yang dibuat bersama antara guru dengan siswa. Sedangkan peraturan kelas itu adalah peraturan yang dibuat oleh guru dengan siswa. Betul sekali. Ada yang lain Bapak Ibu? Itu saja kan perbedaan keyakinan kelas dan peraturan kelas. Oke, mungkin akan saya tambahkan lagi ya. Coba next Bu. Oke. Nah, sebelum nanti itu terjawab, kita buat dulu bagaimana cara pembentukan keyakinan kelas itu. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Geles tadi, kalau keyakinan kelas itu dibentuk oleh siswa dan muridnya. Sedangkan kalau peraturan, guru dan siswanya. Kalau peraturan itu memang dibuat guru atau sekolahnya gitu ya Bu. Coba kita lihat. Inilah cara pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu harus bersifat lebih abstrak gitu ya. Kayak abstrak tapi memiliki pengertian yang betul-betul. Bukan misalnya kayak kalau peraturan kelas dilarang membuang sampah sembarangan, itu kayak konkret gitu memang kata-katanya. Kalau ini memang kalau di keyakinan kelas itu lebih abstrak gitu ya. Yang kedua, berupa pernyataan yang universal, jangan yang khusus gitu. Dibuat dalam pernyataan positif. Jadi ini yang biasa salah.
dilarang membuang sampah sembarangan. Kalau kalimat positifnya apa kira-kira Bapak Ibu? Betul. Terima kasih untuk tidak membuang sampah sembarangan. Betul ya. Contohnya lagi, jangan terlambat. Datanglah tepat waktu, gitu ya. Jadi kata janganlah, tidak boleh itu seharusnya tidak kita gunakan untuk keyakinan kelas. Ya. Kata-kata yang negatif itu tidak boleh kita buat ke keyakinan kelas. Padahal kalau di peraturan biasanya kita menemukan seperti itu ya Bapak Ibu. Tidak boleh ini, tidak boleh ini, jangan ini, jangan ini, jangan ini, begitu. Padahal kalau di keyakinan tidak boleh kita menemukan kata-kata yang bernada negatif, gitu ya. Belum banyak sebelumnya. Tidak perlu banyak supaya lebih mudah diingat. Kalau kita buat peraturan banyak ya, semua detail tentang peraturan apa dulu, baju, seragam banyak. Tentang kehadiran ini banyak. Sebenarnya kalau di keyakinan kelas itu nggak perlu banyak. Sedikit aja supaya lebih mudah diingat oleh peserta didik kita. Kemudian sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Janganlah pula nggak bisa di sekolah kita, tapi misalnya kita harus belajar pakai laptop semuanya. Nggak mungkin ya Bapak Ibu kalau di sekolah kita ya. Belum semua keluarga yang punya laptop, belum ya. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Sangat betul dengan apa yang disampaikan Ibu Geles tadi. Semuanya harus berkontribusi atau harus mengeluarkan pendapat keyakinan kelas apa yang kira-kira mau kita buat. Nggak boleh cuma gurunya atau nggak boleh cuma peraturan dari sekolahnya. Gitu. Meninjau kembali keyakinan kelas. Ini maksudnya begini Bapak Ibu. Misalnya dibuat keyakinan kelas 5. Ternyata setelah pelaksanaannya ada di sini yang kurang tepat atau ada yang mau kita tambahi. Jadi boleh ditinjau lagi. Boleh ditambahi lagi keyakinan kelasnya atau boleh dipersempit lagi. Begitu ya Bapak Ibu. Inilah supaya terjawab tadi pertanyaan yang ada di slide itu, perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Yang pertama, peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Sedangkan kalau di keyakinan, Bapak Ibu silakan dibaca tanggung jawab. Sebenarnya cuma kita buat tanggung jawab itu udah mewakili kita harus mengembalikan buku pada tempatnya, begitu ya. Makanya tadi Bapak Ibu kata-katanya itu abstrak, gitu. Gak sedetail kalau di peraturan kelas. Coba, dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya apa Bapak Ibu? Betul, ya. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya? Ya. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya? Dilarang menggunakan narkoba. Keselamatan, kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Menghormati orang lain atau kesabaran. Gunakan masker. Kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan dan keamanan. Jadi nggak ada kata-kata yang detail sebenarnya kalau di keyakinan kelas. Tapi misalnya tanggung jawab itu sudah harusnya kalau anak-anak mengerti arti tanggung jawab sudah banyak peraturan yang bisa dilakukan, gitu ya. Nah inilah perbedaannya peraturan dan keyakinan kelas. Next. Nah inilah contoh keyakinan kelas. Coba kita bacakan dulu ya. Membuang sampah pada tempatnya, bukan lagi dilarang membuang sampah sembarangan. Kemudian, saling menghargai dan menjaga kekompakan kelas 9C. Berarti jangan membuat kegaduhan, bukan itu lagi ya Bapak Ibu. Kemudian, saya harus hadir ke kelas tepat pada waktu, bukan lagi jangan terlambat. Terus, piket kelas dilakukan lebih awal atau itu datanglah lebih tepat apa piket datang, jangan terlambat kalau kamu sedang piket, mungkin begitu ya kalau di peraturannya. Kemudian wajib memakai seragam dengan ketentuan pakaian seragam di sekolah. Bukan lagi jangan memakai baju yang lain selain baju atau seragam yang sudah disepakati. Nah, ini nanti bisa kita buat di ruangan kelas kita masing-masing Bapak Ibu. Ini ya. Oke, next Bu. Nah, masuklah kita ke segitiga restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat.
Melalui restitusi guru dapat yang pertama membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jangan terkadang kita menghukum siswa, besoknya kejadian lagi, besoknya kejadian lagi. Harusnya dengan segitiga restitusi ini, sekarang bersalah, disadari kesalahannya, besoknya nggak akan berbuat kesalahan lagi. Membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Kalau kita bertindak sebagai manajer Bapak Ibu, saya yakin ini juga akan bisa terlaksana. Karena ini jujur pada diri, kalau kita mengakui kesalahan kita sebenarnya itu udah jujur pada diri sendiri, gitu ya. Dan negatifnya ya, terkadang kita mau melakukan, kita belum tahu alasannya apa, kenapa dia melakukan itu, kita udah menghukum duluan atau udah memvonis duluan, gitu ya. Yang ketiga, memberikan penawaran bukan paksaan. Gitu. Selama ini mungkin masih ada kita yang membuat peraturan atau menyelesaikan masalah dipaksa gitu ya, bukan karena kita tawarkan apa yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan murid. Nah, inilah langkah-langkah segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini akan saya jelaskan satu persatu. Nah, menstabilkan identitas yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kalau selama ini mungkin yang kita lakukan adalah kesalahan jatuhnya ke hukuman gitu ya. Jadi kalau kita hukum belum tentu mereka belajar dari hukuman yang sudah kita berikan itu. Nah, inilah kata-kata yang harus kita gunakan untuk menstabilkan identitas. Berbuat salah itu wajar. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Ibu, bapak juga pernah melakukan itu. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Harusnya untuk menstabilkan identitas kita pakai kata-kata yang seperti ini, Bapak Ibu. Bukan, kamu salah, ini, ya boleh. Tidak seperti itu ya Bapak Ibu. Coba, next. Validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Tadi kita sepakat Bapak Ibu bahwa setiap anak sebenarnya melakukan sesuatu itu pasti ada tujuannya. Ya. Tujuannya buat apa? Untuk memenuhi kelima kebutuhannya tadi. Karena setiap kesalahan yang diperbuat pasti ada dari antara lima ini yang kurang kebutuhan yang kelima tadi. Coba, kalau ini divalidasi tindakan yang salah, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi nadanya, kata-katanya, ini semuanya sebenarnya sudah mampu menggerakkan hati siswa sebenarnya Bapak Ibu. Tanpa perlu menggunakan kata-kata kasar atau menggunakan kata-kata yang negatif. Lanjut Bu. Menanyakan keyakinan. Ini adalah tahapan ketiga dari segitiga restitusi. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Sebenarnya pada hakikatnya seorang anak itu semuanya baik. Semua memiliki motivasi dari dirinya. Apalagi kalau misalnya gini, siswa itu melakukan kesalahan, ada rasa bersalah sedikit aja, itu menunjukkan bahwa sebenarnya dia masih memiliki motivasi intrinsik dalam dirinya. Kata-kata yang perlu kita gunakan. Apa keyakinan kelas kita? Nah, kalau kita buat keyakinan kelas, seseorang melanggar, kita ingatkan lagi dia. Apa keyakinan kelas yang sudah kita buat? Nah, dia pasti ingat. Misalnya, seorang siswa itu datang terlambat. Kalau kita tanya, apa keyakinan kelas yang sudah kita buat? Tidak boleh datang terlambat, pasti begitu ya. Terus, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Disiplin. Kalau misalnya terlambat itu berarti karena dia tidak disiplin. Kesalahan mana ya? Misalnya nilai-nilai mana yang tidak sesuai dengan yang sudah kita sepakati? Saya sudah tidak disiplin Bu karena datang terlambat. Ya. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang
mendalam hati kamu, dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Ini sebenarnya kalau kita sadari dari awal kata-katanya itu semuanya menyentuh hati, gitu. Menyentuh hati dan bukan lagi melawan nanti di otaknya kata-katanya ini. Walaupun sebenarnya dia misalnya gini, ada seorang guru yang langsung memvonis, dia di otaknya tadi kan saya misalnya saya pakai sepatu coklat kan karena sepatu saya basah, mungkin itu yang selalu di otaknya. Tapi kalau kita pakai kata-kata yang seperti ini Bu, dia lagi nggak ada lagi pembelaan. Dia pasti udah, oh iya saya salah, saya memang salah, saya udah tahu peraturannya untuk memakai sepatu warna coklat. Walaupun basah misalnya, saya harusnya minjam punya orang atau saya bisa membawa itu ke sekolah, gitu, menunjukkan bahwa memang dia bertanggung jawab dengan apa yang sudah disepakati, gitu ya Bapak Ibu. Next Bu. Nah, ini saya akan menampilkan contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan di sekolah kita. Soalnya agak dikuatkan. Itulah tadi video yang sudah saya buat tentang penerapan segitiga restitusi. Nah, coba Bapak Ibu sekarang kita masuk ke refleksi. Setelah mengikuti materi pembahasan pada hari ini, saya jadi paham bahwa budaya positif itu harus memang dilakukan di sekolah, yaitu tadi yang pertama dengan pembelajaran menggunakan paradigma baru, kemudian disiplin positif, lalu menggunakan nilai-nilai kebajikan di dalam pembelajaran di dalam kelas, kemudian membuat keyakinan kelas bersama dengan siswa, dan melakukan segitiga restitusi di dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dilakukan atau yang dihadapi oleh siswa. Terima kasih. Sebagai refleksi, saya sebagai guru setelah mendengarkan pemaparan dari Miss Eva, maka target saya selanjutnya adalah saya berusaha menjadi guru yang bersifat manajerial. Setelah mendengarkan pemaparan banyak tadi dari Ibu Eva, posisi guru itu harus sebagai pengontrol, dan sebagai guru juga kita harus memahami kebutuhan dasar manusia, yaitu siswa sebagai objek kita, dan kemudian memahami motivasi perilaku manusia dan siswa, dalam hal ini siswa sebagai objek kita. Dan tentu kita juga harus menerapkan nilai-nilai kebajikan pada diri siswa. Itulah target saya selanjutnya. Terima kasih. Oke, terima kasih buat refleksinya Bapak Ibu. Jadi intinya adalah sebagai pendidik kita harus mampu menanamkan budaya positif terhadap murid, menjadi bagian dari perubahan paradigma belajar, menuntun siswa memiliki disiplin yang positif, memiliki nilai-nilai kebajikan dengan motivasi intrinsik dalam dirinya, memenuhi kebutuhannya dengan hal-hal positif. Selain itu, peserta didik juga berperan sebagai manajer bagi murid yang mengembalikan murid ke lingkungan lamanya dengan tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat. Di dalam kelas, kita perlu membuat keyakinan kelas yang akan kita biasakan dan membuat juga restitusi segitiga dalam penyelesaian masalah bagi murid. Terima kasih, demikianlah penerapan pengalaman budaya positif. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian.